Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Apa yang bisa saya bantu? Begini, Pak Joko. Bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir ini dalam pembelajaran di kelas, Pak Joko. Baik, Bu Yuli. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Pak Joko. Akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid di kelas saya yang saya ajarkan kurang antusias dalam menerima pelayanan pembelajaran dari saya, Pak. Jadi, menurut Bu Yuli, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan ini tentang kurangnya antusiasme murid-murid saya yang saya ajar, Pak. Menurut Bu Yuli, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam proses pembelajaran bersama Ibu? Kalau coba saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terus terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid, untuk menjelaskan materi. Terus yang kedua adalah saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif bertanya pada saat proses pembelajaran yang saya berikan, Pak. Oh, begitu, Bu. Menurut Bu Yuli, apa saja sih yang dapat antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada saat proses pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya, proses pembelajaran yang harus berpusat pada murid diberikan kesempatan untuk aktif dalam proses pembelajaran, kemudian adanya ice breaking atau game, lalu supaya proses pembelajaran lebih menarik dan membahagiakan, Pak. Baik, Bu. Menurut Ibu, apakah gaya belajar semua murid Ibu di kelas sama? Menurut saya tidak, Pak. Mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang auditorial, dan ada yang kinestetik, Pak. Betul sekali, Bu. Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ketika memberikan pelayanan pembelajaran di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Baik, menurut Ibu, adakah sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak, Pak.
sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, terus atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga yang saat ini anak muda gunakan seperti aplikasi TikTok, itu yang sedang lagi tren, Pak. Baik, menurut Ibu, sebaiknya proses pembelajaran fisika supaya lebih menarik dilakukan dengan cara apa ya, Bu? Menurut saya, proses pembelajaran fisika lebih menarik jika saya mengajak murid-murid saya langsung praktikum, Pak, dan demonstrasi, sehingga murid saya akan melihat fakta yang ada di dalam kelas atau di luar kelas. Lalu mereka tidak hanya membayangkan, murid-murid saya langsung bisa melihat dan mencobanya. Jadi murid-murid saya akan mudah untuk memahaminya. Saya mencatat beberapa hal yang Ibu sudah kemukakan tadi. Menurut Ibu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sumber belajar banyak variasinya, dan pembelajaran fisika sebaiknya dilakukan dengan praktikum dan demonstrasi. Apakah ini benar, Ibu? Betul, Pak. Murid-murid saya harus diberi pelayanan pembelajaran yang bervariasi, ya Pak. Menurut saya, murid saya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, Pak. Yaitu ada visual, ada auditorial, ada kinestetik. Itu, Pak, menurut saya. Betul, Bu. Saya setuju dengan Ibu. Ibu pernah mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pernah, Pak. Saya pernah mempelajarinya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Namun itu sudah cukup lama, Pak. Baik, menurut Ibu, pelajaran apa yang Ibu dapat ambil dari pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu sudah pelajari? Oh, saya tahu dan saya baru ingat, Pak. Murid saya terdiri dari murid saya terdiri dari anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yaitu ada visual, auditorial, ada kinestetik. Jadi murid saya terdiri dari anak-anak yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda-beda. Begitupun murid saya memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda pula, Pak. Jadi saya tidak bisa melayani murid saya dengan satu cara saja. Saya sudah memiliki gambaran bagaimana melayani proses pembelajaran yang akan membuat murid-murid saya menjadi lebih antusias dalam belajar, Pak. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang menyelesaikan masalah ini, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube, seperti TikTok, terus memberikan kesempatan kepada murid juga untuk berpendapat dan untuk aktif, serta melakukan praktikum dan demonstrasi. Saya akan melayani proses pembelajaran yang lebih bervariasi. Saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat murid saya, dan saya juga akan memberikan ice breaking dan games agar murid saya merasa gembira dan bahagia. Bagus sekali rencana Ibu.
itu luar biasa, Bu. Mudah-mudahan berhasil. Untuk merealisasikan itu semua, apa komitmen Ibu terhadap rencana itu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menguatkan banyak sumber belajar untuk dieksplor materi. Jadi melaksanakan ice breaking dan praktikum sehingga murid saya terlayani semua sesuai dengan gaya belajarnya, dan saya akan memberikan tugas sesuai minat mereka sehingga murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar. Saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplor materi. Tanpa adanya unsur paksaan, saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali itu, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Terima kasih Pak Joko atas waktunya untuk sharing. Saya sudah mendapatkan solusi atas kurang antusiasnya murid-murid saya ketika belajar fisika. Dengan ini, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Bu Yuli, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik, Pak Joko. Apa yang ingin Bapak ceritakan? Begini, Bu Yuli. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pelayanan pembelajaran dari saya. Jadi, menurut Pak Joko, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Bapak atau menurut Pak Joko, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam proses pembelajaran yang Bapak ajarkan? Kalau coba saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara saat menjelaskan di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif bertanya pada saat proses pembelajaran yang saya berikan, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Menurut Pak Joko, apa saja sih yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam proses pembelajaran yang Bapak ajarkan? Menurut saya ya, Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak,
Apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada saat proses pembelajaran bersama Bapak? Menurut saya, proses pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diberikan kesempatan untuk aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau games supaya proses pembelajaran lebih menarik dan membahagiakan, Bu. Menurut Bapak, apakah gaya belajar semua murid Bapak di kelas sama? Saya tidak, Bu. Mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang auditorial, dan ada yang kinestetik. Betul sekali, Pak. Kalau boleh saya tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja ketika memberikan pelayanan pembelajaran di kelas ya, Pak? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Menurut Bapak, adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Bu. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok. Menurut Bapak, sebaiknya pembelajaran fisika supaya lebih menarik dilakukan itu dengan cara apa ya, Pak? Saya, proses pembelajaran fisika lebih menarik jika saya mengajak murid-murid saya praktikum dan demonstrasi, Bu. Murid saya akan melihat fakta yang ada, mereka tidak hanya membayangkan. Murid-murid saya langsung bisa melihat dan mencobanya. Jadi, murid-murid saya akan mudah memahaminya. Saya mencatat beberapa hal yang Bapak sudah kemukakan tadi. Murid Bapak memiliki berbagai macam gaya belajar yang berbeda-beda. Sumber belajar yang banyak variasinya. Dan pembelajaran fisika yang sebaiknya dilakukan dengan praktikum dan demonstrasi. Apakah itu betul, Pak? Betul, Bu. Murid-murid saya harus saya beri pelayanan pembelajaran yang bervariasi. Ya, Bu. Karena menurut saya, murid saya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda tadi. Yaitu ada yang visual, auditorial, dan kinestetik. Betul, Pak. Saya setuju dengan Bapak. Bapak pernah mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pernah, Bu, saya pernah mempelajari hal tersebut. Sudah cukup lama, Bu. Menurut Bapak, pelajaran apa yang Bapak dapat ambil dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Bapak pelajari? Oh, saya baru ingat, Bu. Murid saya terdiri dari anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Murid saya terdiri dari anak-anak yang memiliki minat yang berbeda-beda. Begitu juga murid saya memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa melayani murid-murid saya dengan satu cara saja. Saya sudah memiliki gambaran bagaimana melayani proses pembelajaran yang akan membuat saya menjadi lebih antusias, Bu.
Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok, serta memberikan kesempatan murid saya melakukan praktikum dan demonstrasi. Saya akan melayani proses pembelajaran yang bervariasi. Saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat murid saya. Dan saya juga akan memberikan ice breaking atau games agar murid saya merasa gembira dan bahagia, Bu. Bagus sekali rencana Bapak. Itu luar biasa, Pak. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Untuk merealisasikan itu semua, pastinya ada komitmen yang Bapak terhadap rencana Bapak ini. Ya tidak, Pak? Kira-kira apa komitmen Bapak? Komitmen saya, Bu, ya. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, melaksanakan ice breaking dan praktikum. Sehingga murid-murid saya terlayani semua sesuai dengan gaya belajarnya. Dan saya akan memberikan tugas sesuai minat mereka sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Saya akan membuat murid-murid saya kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan ya, Pak. Terima kasih Bu Yuli atas waktu yang diberikan untuk sharing kali ini. Saya sudah mendapatkan solusi atas kurang antusiasnya murid-murid saya ketika belajar fisika dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Terima kasih Bu Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Joko.